Di video kali ini saya akan mereview mesin jet cleaner. Ini cukup populer nih akhir-akhir ini, banyak yang nanyain ini formulasinya sambungannya pakai apa. Sering banget, ini kayaknya mungkin nomor 2, mungkin ya, nomor 2 setelah RIM gitu. Ini mesin jet cleaner Kode-enki, ini sebutnya apa sih? Kode-enki atau Kode-enki gitu ya. Kode-enki, kalau nggak salah tipenya 8120V. Ini yang ada si putaran pengatur tekanannya. Dibuka dulu ya. Ini kalau beli mesin tuh pas mau review ini mau kapan-kapan. Sebentar lagi mau 11 nih. Ini bungkusnya aja belum apa-apa udah parah banget gini. Ini Kang pakai atau dari sana ya. Ini sekilas tulisannya di sini buat positioning lah ya, atau buat pembeda lah. Itu tulisannya Korean Technology. Ada juga yang Japan Technology, ada yang Jerman Technology. Bebas lah, yang pasti ini buatan Cina sih. Kita lihat ya apa yang spesial di mesin ini. Bener-bener nih dalamnya. Ini baru dibuka nih, ke styrofoam hancur. Gak apa-apa, yang penting dalamnya masih utuh aja. Ini tuh pernah dibuka atau gimana ya? Kenapa saya curiga soalnya? Loh, ini nggak ada ikatannya. Biasanya ada ikatannya kan. Saya salah beli barang-barang second gitu ini. Ini agak ke rotor. Terus ini selang kayak nggak ada ikatannya. Biasa ada ikatannya. Ini nggak ada nih. Aneh kan? Coba nanti saya lihat labelnya sama tokonya. Saya tuh beli toko siapa ini? Barangnya kayak barang second gini, udah pernah dibuka gitu. Biasanya dites nggak gini-gini amat. Kita lihat sih barangnya apa aja yang udah kebuka. Ini gannya seperti ini. Ini gannya mirip punya RIM banget. Bentar ya, saya ambil yang punya RIM. Yang punya RIM ada tulisannya RNY, ini nggak ada, buat pembanding aja. Yang ini punya RIM nih, tapi udah ditambahin sama saya. Mesinnya ini aslinya nggak ada ya, tempel aja gini. Terus yang RIM ini kayak gini nih, ciri khas RIM. Kebanyakan saya nggak tahu ya, kan baru nge-review RIM yang putih merah aja. RIM ininya female nih, bolong. Kalau yang ini sekilas mirip nih gara-gara ininya, tapi ini bentuknya lain. Terus moncong depannya kita lihat. Oh, kebalik justru. Dia male. Kalau nggak salah ini M14, kita balikin ya. Ini enggak, bukan. Ini M16, soalnya ini kesini M16. Udah jelas ini M16 kan, ini M16. Ini masuk ke sini longgar atau enggak? Longgar. Berarti kalau nggak salah ini M14 disebutnya. Ini longgar. Ini pakai M16 ya. Berarti kebalikannya nih. Kode-enki, pistolnya, gunnya sekilas mirip RIM tapi bukan. Ini justru kebalik total sama sekali. Ini yang RIM saya kesampingin dulu ya biar nggak nyaru. Yang pasti dia kebalik aja. Ini gunnya seperti ini, di sininya nggak ada penahan biasa buat supaya nggak gampang dionin ya. Ini nggak ada nih, bisa diselipin di sini, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Terus ada tulisan apa? Tulisan di sini. Ini mah maksimum air. Ini mah nggak usah terlalu peduliin, soalnya bisa dikatakan ini mah mesin spek lebih bawah gitu. Cuma yang di sini agak aneh-anehnya menurut saya, entah nih, ini agak ke rotor. Terus ini nggak tahu tulisan apa nih, saya juga nggak tahu. Diameter deh kayaknya, mungkin kayak gambar kayak lingkaran terus dicoret gitu, artinya diameter. Mungkin ini angka 1.2 gitu, apa artinya saya juga nggak tahu. Terus ini mah udah pasti aluminium. Kalau dari lubang tangan jari saya longgar, berarti ini kemungkinan besar 15 mili. Terus yang saya rada aneh lagi, ini kenapa gak dikasih gun?
stok lama atau bekas itu. Ini lihat dari skrup-skrupnya mesinnya mengkilap semua. Ini enggak ada karatan, kayak pernah kena air nih berarti. Sama ini juga ada kotor tuh, kayak kena air. Di sininya ada tulisan, ada huruf E, entah M atau W ini, tergantung arahnya. Bisa jadi W juga. Terus si variabel nozzle-nya ini smooth, dia nggak ada truk-nya, nggak ada truk, nggak ada. Mau diatur seberapa terserah. Terus ini kalau dipentokin arahnya ada di mana? Ini mentoknya dikencengin sama saya. Arahnya kurang lebih jam berapa nih? Arah ke jam 10. Kalau dilonggarin ke misalnya di arah jam 12, apakah dia bocor? Nggak tahu, nanti saya cobain, kita tes. Yang pasti kalau gunnya seperti hanya shotgun seperti ini, gun plus depan variable nozzle, dia dipentokin ke arah jam 10 nih. Ini kenceng nih. Saya dilanjutin, saya takut. Jam 9 lah, kalau dimuter nggak ada deh, jam 10. Terus dalamnya ada apa lagi? Ada extensionnya nggak? Ini extensionnya berarti kebalik di sini. Saya hitung dulu ya, ini berapa nih panjangnya. Panjang shotgun dari moncong sampai ke depan, sampai ke belakang 29 cm. Panjang extensionnya aja 25,5 lah, 25,3. Anggap aja pembulatan 25,5 mili. Terus ini udah pasti aluminium warnanya kelihatan sekali. Terus ini ringan banget. Ukurannya pasti sama. Kalau nggak salah M14 deh. Coba saya ngepas pakai coupler M14, bentar saya cari. Ini hanya buat nyocokin doang ya. Saya punya coupler sama nipple bekas nge-review atau Prami JC 8500 yang inlet gun ke selangnya itu kan M14. Ini saya buat nyocokin doang, bener nggak? Bener, M14. Ini M14 udah pasti. Berarti ini M14 juga dong. Ya bener, M14 100%. Ini kalau disambung, tinggal sambung aja. Ada seal karetnya, mestinya sih nggak usah seal tape lagi, tinggal pakai putar tangan aja. Ini kalau udah diginiin, kita panjangnya 53 cm, 53. Terus ini mah udah ketahuan, ini nggak bisa diputar. Diputarnya berdasarkan ini aja, dilonggarin, tapi kan nggak mungkin dilonggarin, nanti rembes. Jadi dikencengin, ini dikencengin, berarti muternya hanya bisa di sini doang nih. Ini kalau udah dikencengin, dipentokin, saya pentokin juga arahnya kurang lebih sama kayak tadi, arah jam 10 nih. Kalau diputar dibalikin berarti ya dilonggarin gitu ya. Ya kemungkinan rembes. Tapi nanti kita cobain ya, dia rembes atau enggak. Saya sih pengennya kalau bisa vertikal sih, lebih manusiawi. Kalau enggak arah jam 10 juga ya masih bisa lah, masih ditolerir. Cuma yang pasti ini tidak fleksibel gitu. Ini pipanya di tengah-tengah extension mati dah. Lanjut, ada apa lagi? Selang hisap nggak ada nggak? Nggak ada loh, nggak dikasih. Coba lihat, wah gitu amat sini. Ini saya komplain dari awal nyampe langsung unboxing. Aksesorisnya ada, selang si filternya ada. Ini aksesoris, kita bongkar dulu. Aksesoris dulu kegencet nih, kayaknya patah. Dia ini sistemnya bukan drat loh, dicetrekin doang ya, ditekan kayaknya nih, hanya ditekan sampai tek doang kayaknya. Tahun kayaknya masanya ini mestinya kalau ada nonjolnya di sininya ada dekoknya, tinggal ditekan, tapi arahnya ke sini atau mungkin ke sini. Sekilasnya lebih enak gini nih. Kelihatan ini plastiknya, kalau plastik murah kayak plastik daur ulang nih, begini warnanya nggak solid hitamnya. Plastik murah, bahannya ini udah pakai ram, nggak plastik. Kalau plastik itu cepet jebol ya. Kalau orang lebih awet. Nanti saya benerin nih ini supaya bisa nutup bagus ya.
ininya couplernya, ini buat ke inlet mesin, ini buat ke keran, terus ini buat kalau misalnya variabel nozzle mampet lah gitu buat ngerojoknya. Sampingin dulu. Terus ini selang yang buat si outletnya, ini mah sama seperti yang lain, selang PVC diameter luar, ini diameter luar lah ya, bukan diameter dalam, sama sebelumnya 94, kedua ujung sama. Apakah dia 15 juga? 14,7 berarti 15, berarti ini M22 15, dua-duanya sama. Coupler M22 ini M22, tengahnya 15, inner diameter dalam 15. Tinggal ngepas ini gini doang. Kalau diputar mentok nggak? Biasanya sih rata-rata pada mentok. Oh kan, mentok. M22 15. Selang PVC kelemahannya kaku aja, sama nggak sekuat selang yang rubber dalamnya ada serat bajanya. Kalau buat mesin user nggak ada masalah. Panjang selang saya juga nggak tahu, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang sedikit berarti 6, oh 15 berarti 685, belum 7 meter, dikorupsi 15 cm. Ini mesin saya masih mencari selang nih, udah nggak ada, penghabisan. Oh, buku sama kartu garansi di paling bawah. Ini pusat servis sama Auto Prami sama, Bungur Besar Raya. Coba nanti saya bandingin. Ini nama dealer nggak ada. Ini alamat service center, saya bandingin nih sama yang punya si Auto Prami yang minggu lalu kita nge-review. Ini alamatnya sama persis ya, Bungur Besar 52 garis miring 2E. Ini juga sama besar ya, sama persis ya. Jadi mestinya our brand ya, Auto Prami, Maxell, Kodenki, satunya lagi mestinya. Saya juga nggak tahu apa relasinya ya, tapi yang pasti ini sama, udah jelas. Biasanya kalau ada tulisan kayak Korean Teknologi apa segala macam, saya sih angin lalu, nggak percaya. Biasa buat digunakan sebagai marketing aja. Yang perlu dilihat, listrik 600 watt, terus debit air 10 liter per menit. Kita buktikan nanti. Kecepatan dinamo 2800, saya percaya banyak mesin yang segini. Terus ketekanan air maksimum 120 bar. Terus mestinya ini selang sedot saya ada di dus 2 meter, tapi nggak ada. Ini selang outputnya bukan 7 ya, tadi 6,85. Yang nanti kita buktikan adalah listriknya berapa, debit air, sama si tekanan air realnya berapa. Ini petunjuk pemasangan. Ini barang-barangnya mesinnya apa aja, masih ketinggalan nih, nggak ada nih. Saklar standar banget ya, rata-rata semuanya kayak begini. Udah di casingin tahan air. Label spesifikasi ada di sini, tapi tulisannya kecil banget. Ini stiker ya, nggak kayak mesin HNL. Ada beberapa yang sudah si plastiknya ini, plastik casingnya itu ada tulisan HNL-nya, ini nggak ada. Ini juga stiker. Sisi kanan sama stiker. Di sini tipenya ya KDK 8120P.
Nomor seri ada di sini. Ini nomor seri bukan tempelan lagi, tapi dari sini ke sini ini udah tempelan stiker nih, sama. Mestinya ya pasti angkanya mestinya berubah ya. Pengatur tekanan air. Biasa saya pentokin dulu, nanti kalau buat nyobain pentokin. Manometernya ini pakai MPa megapascal. Megapascal ini dikali mau ke bar tinggal dikali 10 aja, dia bentuknya seperti kayak gini, bisa dilihat. Terus ini inletnya ketahuan nih, kan udah pernah dicobain nih, tapi nggak masalah misalnya dia cobain jalan itu mesinnya normal atau enggak, soalnya residu air mengering di sini kelihatan. Ini 34 in selalu sama, nggak ada saringan. Beberapa mesin ada saringan nih, saringan yang ada di dalam sini ya lo ya, bukan ini yang ada saringannya, bukan. Terus ini outletnya M2215. Bahannya ada putih-putihnya dikit dari aluminium, berarti sama nggak ada saringannya. Jadi pumpnya disebutnya wobble pump 3 piston. Terus di sini mesin model-model kayak gini itu disebutnya induction motor. Induction motor ini istilah simpelnya dinamo lah. Terus ini saya kelihatan luar biasa, ini pecah, casing ini pecah, tapi semoga nggak ngefek ke yang lain. Ini pas pengirimannya aja jorok. Bagian bawah semuanya plastik. Ini nggak ada karetnya sama sekali kakinya. Kalau di permukaan keras mesin ini dinamo bergetar, geser-geser ini kalau bawahnya keras. Terus bagian belakang ini kisi-kisi buat pendingin, ada lubangnya sedikit. Ini kipas buat buang panas dari dinamonya. Terus apa lagi, ini ada yang karetnya sama sekali nggak ada, plastik semuanya. Kita timbang beratnya berapa, sebelum ditimbang ini kabel berapa meter nih. Nah segini doang nih, semeter lah, semeter 15, anggaplah semeter 20. Baru kali ini saya nggak harus selang 2 kali, sisi kabel 2 kali. Berat mesin 7 enggak, ini agak enteng sih, 76, 77 lah, 7,7 kilo. Ini buat yang penasaran dalamnya gun, kalau yang murah-murah yang bawaan itu seperti apa, saya kasih lihat ya. Biasanya gun yang kayak gini tuh ya nggak awet aja, tapi kalau dipakainya jarang-jarang mungkin agak lebih awet. Tapi kalau pemakaiannya sering kayak misalnya pakai mesin kecil untuk car wash, ya jelas ini nggak akan awet, jadi mendingan di upgrade. Kalau gun ini nggak bagus ya, nanti si otomatisnya itu cetak-cetak terus-terusan, kelihatan karatan. Daripada bawa gun bawaan yang auto parami JSC 8500 ini rada mendingan, soalnya ya nggak plastik amat lah. Ini pasti aluminium, pipa aluminium. Ini juga dari warnanya aluminium juga. Kalau yang bagus ininya stainless. Ininya kalau nggak stainless, kalau nggak kuningan. Terus dalamnya sini bolnya yang bagus itu ceramic ball. Kalau ini kemungkinan ball bearing yang besi gitu loh, tapi kadang-kadang karatan. Dari sini bisa kelihatan sih, ini ringan loh, aluminium, makanya murah gitu. Cuma ya gitu, nggak awet. Bagian yang ditunggu-tunggu nih, kita mau ngecek 120 bar apa ya, terus debit air 10 liter per menit. Sebelumnya dipasangin dulu ya. Masuknya gampang, enakin. Ada 2 arti sih kalau misalnya gampang, tapi nggak bocor nggak apa-apa. Di sini nggak presisi ya, seperti biasa ini mah. Jadi dari kepala selang ke sidrat ini ada sisanya, mungkin 2 ulir lagi. Terus tinggal pasang, masuknya enakin cepet gitu maksudnya. Tuh di sini masih kelihatan sama, nggak presisi, ada sisa 2 lagi. Kalau yang menonton pindahin dulu. Kira-kira aja kencengnya. Pasang saringan seperti yang udah.
teman-teman. Ini mendingan kalau pakai masuk air ke jet cleaner ini, kalau nggak ada saringan mendingan pakai saringan ya, walaupun saringannya itu saringannya warna putih. Ini kasih lihat ya, ini udah dari kain sebenarnya. Terus saringan si plastiknya juga gampang banget pecah. Kalau ada duit lebih ya mendingan pakai yang lebih bagusan. Kesenggol dikit juga ini pecah kok. Dari yang udah saya juga kadang-kadang nggak teliti. Pakai 2 ampere ya, 2 ampere. Barusan nyalain Sanyo kan ada tekanan airnya. Ini selang kenceng nih. Terus netes, kalau netes ya udah puter aja. Udah nggak netes kan, hanya muter sedikit doang. Masih netes sedikit lagi. Hati-hati nih. Nah, ini SOP sebelum jalanin mesin, buang angin di dalam selangnya dulu supaya nggak beber-betan. Ini udah aman sih, nggak beber-betan. Kok rada ngeden, tapi suaranya tenang banget. Yang 2 ampere turun ya, naikin ke 4 nih. Pantesan suaranya ngedan. Sekarang udah pakai 4 ampere nih, nyalain MCB 4 ampere. Nah, ini udah lancar. Ada delay. Ini selang kan 7 meter ya. Maksudnya kalau udah diisi semua, dia otomatisnya ada jedanya dikit. Kalau jarak kurang lebih segitu doang tuh. Ini bandingin atau Prami ini kayaknya rada jauh nih. Tekanan sedang lah, kenceng banget di belakang sampai benar-benar horizontal. Kaget. Kalau misalnya pas posisi horizontal kan, ini posisinya nggak kenceng banget, berarti si pangkal yang ini dipegang, terus baru diputer buat ngatur bukaan depan. Si pangkal ini dipegang, nggak bocor, bisa nah ini vertikal nih. Kegedean. Nah, ini. Gitu aja. Tapi kelihatannya sarang-sarang. Ini vertikal nih. Kayak kurang padat gitu. Tebal di sini sama tebal di sini nih. Kalau bikin iklan rata-rata pakai yang titik doang, jadi seakan-akan kenceng. Kita coba ini tekanannya berapa nih. Terus ini tekanan manometer tuh sama dengan tekanan di kepala pumpnya, di head pump. 100 ke 4 berarti 180. Ini manometer digital, kan saya taruh dipasang di sini kan, supaya variabel nozzle ini mestinya sama ya tetap. Jadi nanti ketahuan dia si variabel nozzle ini sama dengan diameternya berapa, terus sama si, kalau misalnya ini masih ori, ini masih ori semua, si mesin ini tekanan airnya berapa gitu. Tapi saya harus pasang level coupler dulu. Kalau dulu kan saya suka pakai yang ini nih, pasangnya di sini kan. Tapi kalau zaman sekarang sih saya lebih suka pakai ini sekalian, nggak bocor. Kalau dulu kan dia ada ininya kan, ini ada o-ringnya nih, tengah-tengahnya ini ada o-ring. Biasanya o-ringnya double lagi, jadi buat tekan tinggi nggak akan bocor. Tapi kalau tekanan rendah kayak ini nggak ada masalah. Terus enaknya dia swivel, nanti saya tunjukin deh artinya apa. Pakai tangan doang, soalnya dalamnya ada karet. Nah kan, gitu doang.
Terus selang pasang ini, selang populer ininya 3/8, belakangnya M22 15. Tinggal putar saja. Pasang sini. Kalau ini nggak dipasang kayak gini. Kalau swivel tuh ya enaknya gini aja ya. Nanti kalau misalnya lagi ini kan tahu kaku kan, begitu kaku, tapi yang ini nggak kaku nih. Ini diam tuh. Nanti kalau pas nyuci apa segala macam jauh lebih enak aja. Kalau nggak ini tangan pegel ya. Saya ngalamin soalnya. Ini rekomen banget nih si swivel yang model ini. Ini enaknya swivel nih, kepalanya goyang kan, ini diam, lancar banget, lancar jaya, sama aja. Goyang. Ini barang rekomen banget. Tekanan berapa ya kita lihat? Wah kenceng bener. Apa benar? Itu 2. Ngedrop setengah, 34 saja. So far ini yang paling rendah, tapi di tekanan air pas idle-nya ini kenceng ini, 70-an. 34 lah pembulatan ke atas. Jepret sendiri. Oh ini susahin dulu. Lima setengah nggak nyampe, 525 nyampe, 53, 5 dibonusin lah 5. Sebentar, kan 55. 55 di sini nih 6, ini 525, 53, 535 di sinilah. Di sini 54 soalnya, di bawahnya 535 sedikit. 535 ya. 5,35 dikali 60, 321 liter per jam. Pas tadi kita lagi ngukur debit air, mesin tuh seakan-akan kayak ngedan, terus tiba-tiba jatuh sendiri aja si MCB nya. Saya juga nggak tahu kenapa masalahnya, tapi kita lihat coba listriknya dia berapa sih. Saya naikin 4 lagi ya, tetap sama nih. Bener jatuh lagi nggak? Ini kedengaran suara kayak ngeden. Itunya si 1800 lebih itu. Kalau dijalanin balik nih. Iya. Nah, kalau dijalanin dia balik normal. Teman-teman, ini mesin kayaknya entah ada masalah apa, saya nggak bisa jelasin. Biasanya ini kalau ini dijalanin si manometer ini selalu di 0. Mesin-mesin yang udah pasti begitu aja, tapi kalau mesin ini agak unik nih, dia jarum bukan di 0, tapi ini belum dijalanin sama sekali. Mesin dijalanin, tapi ini belum apa-apa udah di 320 dan suaranya ngeden. Terus listriknya langsung kehitungnya 1700 nih. Ini bentar lagi jepret aja. Terus juga mulai kecium bau hangit nih. Dipencet normal nih. Di 220 kan. Kalau dimatiin sekarang ini balik normal. Balik normalnya ke situ tuh, bukan di 0. Mesin posisi mati nih. Tapi di situ bukan di 0, mesinnya di 0. Berikutnya
Ini kan mesin bisa nyedot air dari ember atau dari drum ya. Saya mau ngetes aja dia berapa detik sampai akhirnya bisa nyedot. Ini tuh selang 2 meter bukan sih, soalnya kemarin auto Prami JC 8500 nya 2 meter doang. Ini rada bau-bau hanyut di sini. Ya betul, 2 meter 15 detik atau enggak. Yang tadi lepas sama saya ditekan udah masuk, udah ngeblesak. Ininya nguncup banget. Biasanya rada carang, ini nguncup banget. Harus dicongkelin dulu nih. Ngerepotin orang nih namanya. Ini kalau lagi kalau masukin selang nih kadang-kadang ada yang masuk kayak seakan-akan giginya masuk satu. Hati-hati. Diperiksa lagi aja, ini udah mesinnya di bagian luar semuanya. Baru dikit doang mah. Kalau udah nutupin semua ya harus dibersihin. Tinggal dicelupin. Lelepin ke dalam, paling dalam. Waktu yang cari 15 detik. Sama nggak nih? Biasanya diam, tapi ini nggak diam. Lihat ya, 1, 2. Mulai naik, jalan sih. Bau hangit, yang begini, makin kecium. Ayo, berat di sini nih. Lebih lama, karena mesinnya mungkin nggak sehat. Ayo bang, 28 detik. Kayaknya nggak sehat ini. Beda 1 bar doang, 32. Tekanan air kalau dia ngisep dari ember. Teman-teman kalau lihat video ini kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah ya jangan heran ya, soalnya bikin videonya nyicil, suka beda hari soalnya. Terus juga celana saya kadang rada terang, rada gelap ya, memang beda hari mau gimana. Ini hari ini saya mau ngeliat kan tekanan kemarin udah lihat ya tekanannya berapa. Ternyata hanya 32 ya, 32 sampai 34. Hari ini saya mau lihat dia tuh si orifice nozzle di sini sama dengan diameternya berapa, tapi saya harus pakai ini dulu nih. Kan mau pasang spray nozzle aftermarket kan. Dia ini gannya kan sekilas mirip Riem. Ini kalau Riem pokoknya dia kebalik aja. Kan saya mau pasang spray nozzle kan. Jadi si manometer digitalnya saya pasang di paling depan sini. Oh, nggak bisa masuk. Oh, rada keras. Di sini kan kita ngejar angka 32 bar, 32 sampai 34 bar. Saya mulai dari yang kecil dulu deh, 025. Tak benar entah tidak. 025 itu di sini ada tulisannya ya. 25 derajat 025. Terlalu jauh ya, 62 bar, kecilin. Berikutnya ngambil 030. Mulai. Tujuh ini udah agak lumayan. Berikutnya 035. 035 nih, 035. Turunnya dikit banget. 41. 040 ya, 040 nih. Banyak banget mesin yang pakai 040. Nah, ini benar berarti. Coba kita lihat di manometer di mesin. Wah, kurang. Hanya di 16, 160.
Saya cobain warna lain buat konfirmasi aja. Tadi 30 bar persis ya. Sama tuh. Tuh betul, 40 sama. Dia mesinnya di tengah-tengah ya. Teman-teman, saya nggak tahu ini dapat mesin reject atau gimana gitu ya. Soalnya dari awalnya dusnya aja udah nggak bagus. Terus nih performa mesin juga rada aneh gitu. Memang listrik kuatnya 600 watt, ya bener. Terus tekanan air hanya 32 doang gitu. Terus diameter ini agak aneh di antara 35 dan 040. Terus nih mesin kalau dibiarin doang, ini kan jarumnya ada di merah. Dia seakan-akan udah ngedorong, udah jalan itu. Listriknya juga 1800 watt ya kalau nggak salah. Ini tuh udah rada bau-bau hangit gitu, bau rada kebakar gitu. Ini mesin rada aneh gitu. Jadi saya dapat mesinnya ini mungkin bukan keadaan sehat gitu. Jadi bagi teman-teman nih jangan seperti saya ya, kalau paket nyampe tuh langsung unboxing, langsung dipakai gitu. Jadi ketahuan kalau mesinnya bermasalah tuh langsung ketahuan, bisa dikomplainin gitu. Kalau udah kayak begini, saya juga udah lupa nih belinya kapan, kesimpannya udah kelamaan gitu. Sekarang udah kasarnya mesinnya tidak sehat, saya harus benerin sendiri mau nggak mau. Mungkin ke service center nggak klaim garansi kayaknya udah lewat deh gitu. Nanti saya coba benerin sendiri, entah bisa benerin lagi atau enggak. Tapi intinya ini mesin speknya itu mirip kayak yang di awal-awal Superjazz 100S gitu. Dia listriknya Superjazz 100S itu 550, ini 600. Performanya juga rada mirip lagi. Si tekanannya hanya 30-an, terus kapasitas air juga hanya 5, sekian gitu. Ini isi performanya mirip aja. Bagi teman-teman ini yang mau beli mesin jet cleaner, jangan lupa nonton channel saya ya, banyak surprise-nya gitu. Jadi kalau menurut saya apa yang viral nih, belum tentu itu sesuai kenyataan.